Seorang remaja putri di kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara menjadi tersangka alias anak berhadapan dengan hukum dalam kasus penyebaran video asusila. Penetapan status tersangka viral di media sosial setelah ayah remaja ini meminta pertolongan kepada Presiden Prabowo dan Kapolri. Usai videonya viral, kedua pihak akhirnya sepakat untuk berdamai. Bantu kami, Pak. Bagi yang Bapak yang terhormat sama seluruh jajaran bagian hukum, tolong kami, Pak. Video seorang ayah yang meminta pertolongan kepada Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ini viral dan mendapat perhatian warganet. Sang ayah curhat kepada Presiden dan Kapolri atas penetapan status anak berhadapan dengan hukum alias tersangka penyebaran video asusila terhadap putrinya yang masih di bawah umur. TSP memohon bantuan Presiden dan Kapolri pasca putrinya ditetapkan sebagai tersangka. Ia pun curhat kondisi putrinya yang mengalami trauma atas kasus ini. Polres Padang Sidempuan yang menangani kasus ini lantas memanggil kedua pihak yang berperkara, baik tersangka maupun pelapor, untuk melakukan mediasi. Mediasi ini bahkan dihadiri oleh pejabat bupati, tokoh agama, hingga tokoh masyarakat setempat. Usai mediasi, kedua pihak akhirnya sepakat untuk berdamai. Pada hari ini, terhitung dari jam 9 tadi pagi, saya bersama Forkopimda Plus komunikasi yang cukup intens dengan para pihak, dan alhamdulillah kegiatan ini ketemu solusi mufakat, yaitu penyelesaian permasalahan secara kekeluargaan. Dengan adanya perdamaian ini tentunya permasalahan hukum yang saat ini berjalan di Polres Padang Sidempuan terkait mengenai persangkaan pornografi dan tindak pidana kekerasan ini sudah selesai. Lebih lanjut, Kapolres menjelaskan kasus ini terjadi pada April 2024 lalu, di mana kedua pihak saling membuat laporan polisi terkait dugaan tindak pidana kekerasan dan penyebaran video porno asusila. Pihaknya juga telah melakukan mediasi hingga 3 kali sebelum akhirnya menetapkan anak terlapor sebagai anak berhadapan dengan hukum alias tersangka. Panji Satrio, PTV, Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Dan untuk mengetahui lebih jelas terkait dengan kasus ini, kita akan tanyakan kepada kontributor PTV, Panji Satrio. Selamat siang, Panji. Panji, bagaimana awal mula kasus yang kemudian dilaporkan ini sejak April 2024 yang lalu? Mengapa remaja tersebut ini kemudian dituding menyebarkan video asusila? Baik, Didis dan juga pemirsa BTV Dulu akan melaporkan sebelumnya Didis, kedua remaja yang berpiteru ini, yang ini berinisial S dan R, ini menjalin hubungan asmara, begitu Didis. Kemudian seiring jalannya waktu, remaja wanita yang berinisial S ini mengirimkan foto dirinya berpakaian ketat kepada pacarnya yang ini berinisial R. Nah, kemudian pacarnya yang berinisial R ini kemudian mengirim balasan sebuah video dirinya yang tidak senonoh dikirimkan kepada pacarnya ini berinisial S, begitu Didi. Kemudian menyebarkan video R ini kepada mantan pacarnya dan juga kakaknya. Dan orang tua S yang mengetahui perbuatan R melaporkan kemudian video itu kepada Polres Padang Sidempuan, begitu Didi. Dan kemudian orang tua R juga melaporkan kepada Polres Padang Sidempuan terkait dengan penyebaran video asusila tersebut, begitu Didi. Polres sama-sama kedua belah pihak ini sama-sama melaporkan kasus tindak pidana dugaan tindak pidana asusila, gitu Didi. Dan akhirnya Polres Padang Sidempuan Polres Padang Sidempuan yang menerima laporan kedua dari belah pihak ini mencoba melakukan mediasi sebanyak 3 kali. Namun mediasi tersebut tidak menemukan titik terang, begitu Didi. Hingga akhirnya penyelidikan laporan kedua belah pihak bergulir, hingga akhirnya Polres Padang Sidempuan menetapkan kedua remaja ini
sebagai tersangka atau orang yang berhadapan dengan hukum, begitu Didi. Namun kemarin pihak Polisian Resort Padang Sidempuan bersama Forkopimda kembali melakukan mediasi kepada kedua belah pihak, dan akhirnya kepada kedua belah pihak ini pun bersepakat menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan dan sepakat berdamai. Oke, Panji, mediasi kan sudah dilakukan hingga berkali-kali, tapi tak kunjung sepakat untuk berdamai begitu. Namun setelah ada video permintaan dari ayah tersangka ini viral, keduanya akhirnya berdamai. Apa yang kemudian membuat kedua pihak ini sepakat akhirnya untuk berdamai? Iya, Didi, benar sekali, Didi. Padang Sidempuan sendiri telah melakukan mediasi sebanyak 3 kali dan awalnya tidak menemukan titik terang mediasi tersebut, begitu Didi. Namun kemarin sore pihak kepolisian Resort Padang Sidempuan bersama Forkopimda melakukan mediasi dan alhamdulillah mediasi tersebut membuahkan hasil dan keduanya sepakat berdamai. Pihak kepolisian dan Forkopimda sendiri melakukan upaya mediasi ini untuk dilakukan untuk masa depan kedua anak ini, begitu Didi. Kemudian untuk menjaga nama baik keluarga dan juga nama baik kota Padang Sidempuan, begitu Didi. Oke, apakah anak yang kemudian saat ini berhadapan dengan hukum alias tersangka ini telah diberikan pendampingan khusus karena ayahnya juga menyebutkan bahwa sang anak mengalami trauma hingga terus menangis begitu? Jadi terkait dengan hal itu, pihak kepolisian sendiri ini tidak melakukan pendampingan, begitu Didi. Kasus ini sudah berdamai. Kedua belah pihak sepakat untuk mencabut laporan keduanya masing-masing. Terkait dengan adanya pendampingan tersebut, pihak kepolisian sejauh ini tidak melakukan pendampingan. Namun pihak kepolisian menyebut orang tuanya sendirilah yang berhak untuk mengobati rasa trauma kedua anak remaja tersebut, begitu, Didi. Baik, terima kasih atas informasi dan juga laporannya Panji Satrio. Selamat bertugas kembali.